Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Mursyiduna wa Murabi Arwahina yang mulia Pangarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid, yang saya hormati pemangku manaqib Bapak Samsudin, pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional yang saya banggakan. Saat ini di Indonesia sedang diberlakukan PPKM yang menurut sebagian masyarakat ternyata agak sedikit mengurangi kesempatan untuk mencari rezeki. Sampai-sampai ada masyarakat yang mengeluh, ini kalau begini terus, kapan kita bisa mengumpulkan uang yang berbagian daripada rezeki itu untuk bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Mungkin ada yang perlu diluruskan. Yang saya maksudkan adalah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala tahu alamat kita ketimbang kita ngejar-ngejar alamat rezeki. Mungkin yang perlu diketahui adalah ketika Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, berlari di antara Bukit Sofa dan Marwa, itu mencari banyak jalur, mencari titik-titik siapa tahu di situ ada sumber air. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata memberikan jalur lain yang sebenarnya tidak disangka sama sekali oleh Siti Hajar, yaitu munculnya mata air akibat daripada hentakan kaki Ismail yang pada waktu itu masih bayi. Nah, jadi sebenarnya tidak usah dikeluhkan dengan adanya penyekatan di mana-mana. Itu hanya merupakan batu uji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini istiqomah apa tidak di dalam berthariqah, seperti saya sampaikan pada 2 hari yang lalu. Nah, tentang rezeki ini sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri memberikan jalan bukan dari sesuatu yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Siti Hajar itu meminta air kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sekedar untuk meredakan haus yang sedang dialami oleh Ismail bayinya pada waktu itu. Tetapi kan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kasih, maha sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri nggak ada bandingannya. Yang diminta setetes air untuk menghentikan hausnya Ismail kecil. Tetapi yang Allah berikan apa? Akibat daripada hentakan kaki Ismail, muncullah mata air yang namanya Zam-Zam, dan itu bisa dinikmati sampai sekarang.
Dan itu dalam catatan sejarah, sekarang dunia ini sedang mengalami krisis bahan bakar. Yang menurut para ahli, bahan bakar di muka bumi itu akan habis nanti sekitar 25 sampai 50 tahun yang akan datang. Tapi setelah itu nanti dunia ini akan mengalami krisis air. Di mana-mana kurang air. Namun karena kemahabesaran dan kemaharahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata di bawah perut Saudi Arabia itu ternyata ada cadangan air terbesar di dunia. Nah, jadi sebenarnya apabila ternyata memang kita menghendaki ataupun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang sedikit, sangat boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ternyata akan memberikan lebih daripada yang kita minta. Ikhwan akhwat rahimakumullah, rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak mutlak bergantung kepada sebab. Tidak mutlak bergantung kepada sebab. Kita bekerja di sini, bisa saja rezeki itu datang bukan dari situ. Nah, kita hanya diwajibkan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya itu sendiri itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. Nah, karena demikian, maka berharaplah sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada sebab. Andai kata rezeki itu bergantung kepada sebab, karena rajinnya, bisa saja seekor kuda pedati yang setiap waktu bekerja melebihi jam kerjanya manusia, itu mestinya lebih senang, lebih nyaman. Tapi ternyata tidak demikian. Nah, ini merupakan satu bagian yang harus kita yakini di dalam kehidupan. Ternyata memang rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Siti Hajar itu telah berputus asa, mencari kemana-mana, ternyata tidak menemukan satu titik sumber air pun. Nah, disitulah saat akal mengatakan mustahil, selama hati seseorang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah itu pasti datang. Nah, ini merupakan satu bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat daripada keikhwanan. Persoalan yang sangat ini nggak boleh diabaikan. Jadi selalulah berpikir positif. Meskipun untuk saat ini kata positif itu terkesan agak mengerikan. Tapi yang saya maksudkan adalah positif bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kita. Ya, ini merupakan bagian penting saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan saat-saat sekarang ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dengan barokah dan karomah Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut kepada yang mulia Bapak Dr. Kyai Haji Akbar Mardani, ila hadrati Syekhina Mursyidina Sultanil Awliya fi hadaz zaman, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaussaifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Dahaya, Profesor Priyatno, para kesepuhan, para kanoman semuanya yang hadir, terutama kita doakan pemangku manaqib pada malam ini Bapak Syamsuddin sekeluarga, mudah-mudahan Allah karuniakan kemudahan untuk segala urusan beliau sekeluarga dan kita semua.
Allah limpahkan keberkahan, Amin. segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf saya tidak menampilkan video karena sinyal sepertinya kurang bagus di tempat saya juga. Hadirin wa nafat rahimakumullah, saya ingin melanjutkan sedikit tentang kisah yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Akbar Martani tadi. Seperti pernah disampaikan bahwa syariat di dalam Islam itu ada yang disebut dengan syar'un man qablana. Artinya syariat-syariat yang dilaksanakan, yang diperintahkan di masa Nabi Muhammad SAW, tetapi itu sudah diperintahkan pula pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satunya adalah ibadah haji. Ibadah haji itu sudah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga peristiwa haji itu sudah biasa, meskipun di masa Arab Jahiliyah juga masih ada peristiwa pelaksanaan ibadah haji di bulan Zulhijjah itu, meskipun praktiknya tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh kita pada hari ini di masa Nabi Muhammad SAW. Hadirin wa rahimakumullah, jika tadi guru kita Dr. Kiai Haji Akbar Martani menceritakan tentang salah satu penggalan kisah berkaitan dengan bagaimana perjuangan seorang ibu untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Siti Hajar dikisahkan bagaimana beliau berlari-lari sampai 7 kali dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, terus demi mencari barangkali di gunung tersebut, di bukit Sofa atau Marwah tersebut, ada air untuk minum anaknya yang sudah kehausan. Prosesi sa'i atau prosesi upaya yang dilakukan oleh Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam kecil saat itu, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dituntut dari kita itu adalah upayanya. Sa'i itu kan kalau diurut secara bahasa dikata sya'a. Sya'a itu berusaha. Jadi bagaimana kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu. Ya karena sudah ketahuan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa memang tidak ada sumber air. Tetapi karena Allah melihat upaya keras yang dilakukan oleh ibunda Nabi Ismail, oleh Siti Hajar saat itu, maka tadi disampaikan oleh Yang Mulia Yai Akbar, sampai Allah mempertemukan satu tempat di mana di sana keluar memancarlah yang disebut dengan, yang dikenal oleh kita hari ini dengan air Zam-Zam itu. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, saya ingin menyitir satu bagian dari proses di mana kejadian yang menimpa kepada keluarga Nabi Ibrahim yang secara ritual hari ini kita laksanakan dalam bentuk rangkaian manasik haji. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berani meninggalkan istrinya di satu tempat yang tidak ada apapun. Dalam Al-Quran disebutkan, digambarkan biwadin bigoiri di zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Yang sekarang kita kenal Mekah itu. Nah saat itu tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun. Dan Siti Hajar dengan Ismail ditinggalkan di sana. Kejadian dramatis terjadi di sana. Bayangkan, seorang istri yang baru saja melahirkan anaknya, ya, ditinggal oleh suami di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada minuman di sana. Dikisahkan, Hajar itu juga tidak kuat ditinggalkan oleh suaminya. Kira-kira begini, wahai Kang Mas, tega nian kau meninggalkan aku di tempat seperti ini, tidak ada siapapun, tidak ada makanan apapun. Nabi Ibrahim tidak menjawab pernyataan itu karena hatinya juga sakit sebenarnya. Tidak tega meninggalkan istrinya di lembah itu. Lalu Hajar berkata lagi, wahai Kang Mas, jawablah, apakah aku ditempatkan di tempat yang seperti ini karena perintah Allah? Lalu Ibrahim melirik kepada istrinya, wahai istriku tercinta,
aku tinggalkan engkau di tempat ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, silahkan kau lanjutkan perjalananmu ke Palestina kembali. Biar aku di sini, karena Allah pasti akan melindungiku. Penggalan kisah ini mengabarkan kepada kita betapa pendidikan di dalam keluarga itu begitu kuatnya membentuk kepribadian anggota keluarga itu sendiri. Lihat bagaimana Hajar mau ditinggalkan oleh suaminya padahal dia sedang menggendong anaknya yang masih bayi di satu tempat yang dia tidak kenal sebelumnya, tidak ada teman untuk bercanda, untuk bertegur sapa, untuk meminta bantuan, tidak ada sumber air yang dia bisa konsumsi airnya, tidak ada pepohonan yang dia bisa petik buahnya, tapi karena itu diperintahkan oleh Allah, maka dia terima karena yakin setiap Allah memerintahkan sesuatu, pasti Allah akan sediakan fasilitas untuk menyempurnakan perintah itu. Masya Allah. Syai itu, jadi prosesi syai bagi kita dalam konteks hari ini, sebenarnya itu adalah kita mengingat jasa besar seorang ibu. Dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, 7 kali kita melakukan syai itu, bagaimana kita mengingat perjuangan seorang ibu untuk memberikan yang terbaik buat anak. Maka besok kita sudah masuki, hari ini kita sudah masuki bulan Dzulhijjah, besok tanggal 1 Dzulhijjah. Mari kita kuatkan, lipat gandakan ingatan kita kepada ibu kita semua. Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga, dari mulai hamil, melahirkan, dan membesarkan kita semua. Dzulhijjah adalah bulan di mana kita mengingat, menghadirkan ingatan terkuat kita kepada perjuangan seorang ibu. Seperti halnya perjuangan Siti Hajar demi membahagiakan anaknya Ismail saat itu. Masya Allah. Ibrahim sebagai kepala keluarga mendidik istrinya, mendidik anggota keluarganya, sampai pada posisi beliau diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, mengharapkan kehadiran seorang anak setelah menikah bertahun-tahun namanya dengan Sarah, istri yang pertama, ya, istri yang pertama, sampai Sarah mengambil keputusan, wahai kakanda, menikahlah engkau dengan Hajar. Hajar itu adalah pembantu di rumahnya, menurut satu riwayat, pembantu di rumah Ismail, dan dia menikahi Hajar itu atas perintah Sarah. Tapi apa dinyana, baru saja menikahi Hajar, ternyata Hajar hamil duluan. Dan namanya istri pasti cemburu lah, kira-kira begitu kalau kisah sederhananya. Akhirnya Allah memerintahkan, dipisahkanlah Hajar dengan Sarah. Hajar ke mana? Ke Mekah, dan Sarah ada di mana? Di Palestina. Dari Sarah lahir juga Ishak dan keturunan-keturunan ke bawahnya, nabi-nabi di kalangan dari Yahudi. Kemudian dari Hajar lahir Ismail, dari Ismail lahir ke bawah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita mengenal dalam sejarah, dalam sirah Nabawi disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Aribah, bukan orang Arab asli, tapi beliau adalah Musta'rabah, orang Arab blasteran. Kenapa blasteran? Karena Hajar adalah orang Afrika, kulitnya berwarna, sedangkan Nabi Ibrahim adalah orang Palestina, beliau kulitnya putih luar biasa, lahirlah perpaduan antara dua gen tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarakpuri di dalam Ar-Rahiqul Maktum disebut dengan Arabnya Arab Musta'rabah, Arab blasteran. Karena pada darah Nabi Muhammad mengalir gen Afrika dan gen orang Palestina. Jadi secara pribadi saja Nabi Muhammad, kalau kita kontekskan dengan cerita Nabi Muhammad, dengan kisah Nabi Muhammad, dengan sirah Nabi Muhammad, dia itu sudah mencerminkan darah atau gen bangsa-bangsa di dunia. Belum lagi kalau kita cek misalkan, Hajar ini ayahnya siapa, dari suku mana, sudah pasti banyak keterhubungan gen dari satu suku dengan suku yang lain yang hadir di dalam darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, di bulan Dzulhijjah ini
Mari kita hadirkan ingatan kita akan jasa besar seorang ibu. Laiknya perjuangan besar Ibunda Hajar untuk memberikan yang terbaik, membahagiakan anaknya Ismail alaihi salam. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghubungkan ingatan kita kepada zat yang menghadirkan orang terbaik yang menjadi marga lantaran kita hadir ke muka bumi ini. Dan tanpa ibu kita, tidak mungkin kita hadir ke muka bumi ini. Tanpa orang tua kita, tidak mungkin kita ada dan menikmati berbagai fasilitas Allah sampai hari ini ke muka bumi ini. Bulan haji adalah bulan Zulhijjah, adalah bulan kita menyambungkan ingatan kita kepada ibu kita semua. Yang masih ada ibunya, datang, cium tangannya, peluk badannya, sampaikan ucapan terima kasih. Sampaikan permohonan maaf atas kekurangan, kehilapan, dan ketidakmampuan membalas kebaikan-kebaikan beliau. Jika sudah pergi dahulu, kita sudah wafat, doakan. Di ujung untaian doa-doa kita, sertakan nama ibu kita. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata pengarsa Aba Aos, kalau kita ingin dimudahkan urusan rezeki kita, dapatkan ridho orang tua, ridho ibu, ridho ayah kita semua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahi majma'in. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.